Kepulauan Selayar merupakan daerah paling selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Berkat geografisnya yang berbentuk kepulauan, Selayar menawarkan keindahan bahari yang mempesona. Mulai dari deretan pantai pasir putihnya, kecantikan bawah lautnya, hingga gua tersembunyi yang menarik untuk dijelajahi. Inilah perjalanan gue di Kepulauan Selayar. Perjalanan dimulai dari Pool Bus Andika Transport yang berada tepat di seberang terminal Malengkeri, Makassar. Bus ini melayani rute dari Makassar ke Selayar, juga kota-kota yang terlewati. Gue pergi berdua bareng Gumilang, temen gue yang jauh-jauh datang dari Balikpapan cuma buat ikut trip ini. Mau refreshing katanya. Waktu tempuh dari terminal Malengkeri ke Pelabuhan Bira sekitar 5 jam. Bus berangkat jam 11 malam dan sampai pelabuhan di waktu subuh. Kemudian harus menunggu hingga jam 7 pagi untuk jadwal penyeberangan kapal feri dari Bira ke Selayar. Di sini gue berpisah dengan Gumilang yang ada jadwal meeting mendadak. Karena di perjalanan laut nggak ada sinyal internet, jadi dia akan stay dulu di Bira dan ikut jadwal kapal berikutnya. Sedikit cerita, jadi ada kejadian lucu yang berujung menjadi berkah bagi perjalanan kami. Ketika di terminal Malengkeri, ada satu waktu gue dan Gumilang ngobrol pakai bahasa Jawa. Tiba-tiba ada mas-mas yang menegur kami dan bertanya, "Dari Jawa ya mas?" Kami pun berkenalan, ternyata dia seorang perantau dari Semarang yang bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Selayar. Namanya Dimas. Saat bilang tujuan kami adalah traveling, dia cukup heran. Karena menurutnya jarang ada yang berwisata ke Selayar. Dan Mas Dimas ini akan banyak membantu kami nantinya selama di Selayar. Butuh 2 jam menyeberangi laut untuk sampai di Pulau Selayar. Kemudian lanjut 1 jam lagi ke terminal Kota Benteng. FYI, bus aneka ini harganya 250.000, udah termasuk kapal feri dan shuttle yang mengantar ke penginapan. Gue baru sampai di hotel di Kepulauan Selayar. Jadi rencananya gue mau explore Selayar 2 hari ini, Sabtu sama Minggu. Sekarang jam 12:30 WITA. Gue baru sampai dan kayaknya mau mandi-mandi dulu, mau istirahat sebentar. Habis itu mau explore Selayar sambil nunggu si Gumilang sampai di Selayar. Selamat siang semuanya. Ini gua baru berangkat explore. Gua mau TW ke pantai Panugaan. Ya, Panugaan. Rencana mau snorkeling di sana. Ini motor dapat sewaan 70.000 sehari. Tapi agak dapat helm yang gue khawatirin. Dimana warung sini ternyata pada taat pakai helm. Biasanya kan warung nggak pakai ya. Di sini warungnya pada pakai helm, sedangkan gue nggak pakai helm. Jadi udahlah. Setelah istirahat, mandi dan makan, gue langsung gas jalan-jalan. Gue dapat kontak rental motor dari Mas Dimas dengan harga 70.000 aja.
Tujuan gue adalah Pantai Punagaan. Jalanannya sepi dan gue cuma bermodalkan Google Maps doang. Semakin dekat ke pantai, pemandangannya semakin indah. Punagaan. Ternyata namanya Punagaan, bukan Panugaan. Udah sampai di Pantai Punagaan. Tapi kayaknya ditutup. Nggak ada tanda-tanda orang juga di sini. Sepi. Tapi let's see ya, lihat dulu bentar. Wih, bening banget airnya. Sayang, ininya udah pada rusak. Terus ini juga banyak sampah. Wah, kacau sih ini kalau bisa nyebrang mantep nih. Pantai Punagaan. And this is the view. Yoi, gua udah sampai di Pantai Punagaan. Tapi ternyata sepi, nggak ada orang. Pintu masuknya juga tadi ditutup pakai tiang gitu. Ini nggak tahu emang lagi tutup atau karena udah sore jadi sepi kayak gini. Cuma gua sendiri di sini. Airnya bagus banget ini dan emang cocok sih buat snorkeling ya. Gue udah bawa fin, udah bawa alat snorkeling, alat free dive. Tapi kalau kondisinya kayak gini sih gak berani karena rule number one, never free dive alone. Jadi kayaknya gue bakal keliling-keliling aja, terus ambil foto, ambil video. Di situ lanjut ke spot selanjutnya ke Pantai Sunari, mau cari sunset. Sayang sekali karena nggak ada kawan, gue nggak berani buat snorkeling atau free dive sendirian. Padahal airnya bening banget. Di sekeliling pantai ditumbuhi hijau pepohonan, membuat udara di sini sangat segar. Walaupun gagal free dive, tapi setidaknya gue bisa menikmati kesyahduan ini sendirian. So I run to distant shores where the ocean calls me back to my core. I have scaled. Oke, kayaknya gue udah keliling-kelilingnya. Matahari juga udah mulai turun. Jadi gue mau lanjut ke Pantai Sunari. Let's go. Kemudian gue balik ke Kota Benteng untuk menjemput Gumilang. Hei, dari mana Anda? Wes. Kami menghabiskan sore di tongkrongan anak kampung sini. Kami menyantap kuliner lokal sambil menikmati indahnya matahari tenggelam. Tongkrongan anak muda Selayar, asik. Ayo, podo wis. Tempat sunsetan anak muda Selayar. Kayak anak tua. Kamsahamnida. Ini namanya pisang apa? Pepe. Pisang pepe. Cocol saus sambal. Iya, mau keluar juga nggak mungkin. Dan di sini Malamnya, kami ditraktir Mas Dimas bareng istri dan anaknya untuk makan seafood di pusat kuliner di warung langganannya. ada bumbu, ada yang dibakar Cuma lebih banyak, orangnya lebih rame. lebih rame. Terus kayak ada banyak permainan. Kemudian kami lanjut ngobrol di warung kopi sampai larut malam. Selamat pagi, hari kedua di
Pulau Selayar. Rencananya hari ini mau scuba diving sekitar 1 jam lagi. Tapi sebelum itu, mari kita ngopi. Hari kedua jadi hari yang kami tunggu-tunggu. Hari ini kami akan scuba diving. Hal yang sebetulnya di luar rencana kami. Semua berawal dari Mas Dimas yang menawari kami untuk diving secara cuma-cuma. Karena gak boleh nolak rezeki, tentu aja tawaran tersebut kami terima dengan senang hati. Nggak kelihatan kalau Kelihatan ya? Ternyata ini ada. Di dive center Selayar kami bertemu Mas Rido yang udah kontekan dengan gue sebelumnya. Kami di briefing tentang agenda trip hari ini, mencoba wetsuit dan fins yang sesuai, dan mengobrol seputar Kepulauan Selayar. Atolnya tuh yang mana sih? Yang sebutan kan ternyata atol terbesar ya? ini Oh, semua itu disebutnya? Gugusan. Oh iya, Atol itu apa, Pak? Ini kepulauan. Gugusan karang, Oh. terumbu karang. itu yang Terbesar jadi ketiga apa kedua gitu ya? ketiga. Mau balapan om? Mas, ini Mas Aji, sendiri pas juga. Nggak pas kalau misalkan dia berhenti. Nah, emang Setelah itu kami langsung berangkat. Mas Rido ternyata nggak ikut. Sebagai gantinya ada Mas Rahmat yang bakal dampingi kami, dibantu oleh Mas Fahri. Selain itu ada Edwin, orang Malang yang tinggal dan kerja di Selayar, dan dia sedang ambil sertifikat open water. Gue dan Gumilang sama-sama gak punya license, jadi kami melakukan yang namanya Discovery Scuba Diving, yaitu paket menyelam bagi orang yang gak punya license, tapi tentunya dengan limitasi tertentu. Buat gue ini jadi yang kedua. Sebelumnya gue udah pernah diving di Bunaken pada tahun 2016 lalu. Sedangkan buat Gumilang ini jadi yang pertama kali. Mas Rahmat menjelaskan apa aja peralatan yang dipakai dan cara menggunakannya. Tadi apa disebutnya, Pak? Ini morfis, ini octopus. Morfis, octopus. Itu udara sama ngatur kedalaman. Kami juga diberitahu isyarat tangan untuk berkomunikasi ketika menyelam nanti. Terus atau tidak jalan air ludah. Derdek ngono tuh. Tenang. Santai. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Di bawah tekanan. Liburan ya harus. Tekanan bos. Bos. Gue jadi giliran pertama yang turun, ditemani oleh Mas Rahmat sebagai dive buddy. Excited banget karena udah lama nggak pernah scuba sejak terakhir 6 tahun lalu. Ya kalau di YouTube lihat orang backroll. Tapi yang paling mudah mana, Pak? Kalau backroll kayaknya ngeri. Berdiri ya. Masuk deg-degan. Aku lo gak. Bukan aku sih, Mas. 1, 2, 3. One up and three. Meskipun gue udah sering free dive, tapi scuba punya experience yang berbeda. Gue bisa berlama-lama di bawah air tanpa perlu kembali ke permukaan untuk mengambil nafas. Sejujurnya spot ini terlalu dangkal buat gue, mungkin sekitar 4-5 meter aja, yang mana bisa gue lakukan hanya dengan free diving. Meskipun gak banyak yang bisa dilihat, tapi seenggaknya terumbu karang di sini gak rusak. Dan inilah bawah laut Pulau Selayar. As we wait on the timing, together we find it. There's more than one way to go home. Setelah puas di bawah air, sekarang gilirannya Gumilang. Karena ini jadi yang pertama untuknya. Di beberapa menit awal dia sempat panik dan belum terbiasa bernafas lewat mulut. Tapi alhamdulillah pada akhirnya dia bisa menyelam dengan baik. Sambil menunggu Gumilang, tipis-tipis gue freediving di sekitaran kapal. Dan baru-baru ini gue baru tahu ternyata tidak disarankan freediving setelah scuba diving, karena adanya kandungan gas yang sudah masuk ke dalam tubuh ketika scuba. Sebaiknya memang tidak menggabungkan freedive dan scuba di hari yang sama. Testimoni. Inilah
Tak terasa waktu menunjukkan jam 12, kami menuju ke Pulau Pasi dan menepi di sebuah pantai yang cantik. Kami berhenti di Pantai Liang Tarusu untuk istirahat makan siang. Dinamakan Liang Tarusu atau lubang terusan karena ada sebuah batu yang berlubang. Selain itu, pantai pasir putih yang berpadu dengan birunya air laut menjadi pesona dari pantai ini. Setelah makan, kami berkeliling di sekitar pantai, naik ke atas batu untuk melihat pantai dari sisi yang lain. When considering my own game, you were trapped in a cave, but hope is to stay. Kemudian kami lanjut ke destinasi berikutnya yang masih berada di Pulau Pasi. Setelah disambut oleh pasir putih yang halus, kami perlu trekking beberapa ratus meter melewati perkebunan warga untuk menuju lokasinya. But hope is to stay. This all shines. Dan inilah Gua Balo Jaha. Balo artinya lubang, dan Jaha artinya Jawa. Konon katanya di gua ini pernah ditemukan mayat yang diduga berasal dari Pulau Jawa. Itulah yang menjadi cikal bakal nama Balo Jaha dari gua ini. Terlepas dari asal-usulnya, gua ini punya daya tariknya tersendiri. Terdapat kolam alami dengan kedalaman sekitar 3 meter. Setelah tadi berjalan di bawah teriknya matahari, berenang di sini sangat cocok karena airnya yang dingin dan segar. Selain kami, ternyata udah ada beberapa akamsi yang sedang bermain air. Gak mau ketinggalan, kami pun segera bergabung. Seberes dari Gua Balo Jaha, kami pulang ke dive center. Tapi melihat waktu yang masih menunjukkan jam 4:30 sore, gue dan Gumilang sepakat untuk pergi ke Pantai Punagaan, menuntaskan misi gue untuk snorkeling yang gagal di hari sebelumnya. Punten, Pantai Punagaan. Balik Pantai Punagaan lagi. Kali ini nggak sendiri sama Gumilang. Dan di sana pun ada orang. Jadi waktunya kita nyebur lagi. Ancene api rek nang kene iki. Gak banyak yang bisa dilihat karena gue cuma snorkeling di sekitaran dermaga aja. Walau begitu, gue menemukan banyak lionfish di sini. Hari semakin sore, kami pun menyudahi snorkeling di Pantai Punagaan. Di perjalanan pulang ke penginapan, kami menepi sejenak di sebuah pantai yang entah apa namanya, menikmati senja terakhir di ujung selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Di malam yang sama, kami pamit untuk pulang ke Mas Dimas dan keluarga yang telah banyak membantu kami selama di Selayar ini. Pertemuan tak terduga yang justru menjadi berkah bagi perjalanan kami. Rasa terima kasih rasanya tak cukup. Semoga Allah membalas kebaikanmu kelak. Jasamu abadi, Mas. Dan dengan ini perjalanan gue di Selayar selesai. I know we walk for days, losing hope.